Shalom semuanya. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau ambil waktu sejenak untuk kita datang memuji dan menyembah Yesus pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Yesus, kita mau memuji Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah kesibukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kebaikan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan bagi kami yang tidak pernah henti-hentinya. Saat ini Tuhan, kami anak-anakmu mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah waktu yang singkat itu boleh menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian hormat kami berikan hanya untuk Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap, sama-sama katakan Amin. Haleluya. Ada sukacita pada siang hari ini.
sebelah sini ada suaranya, ada sukacita? Amin. Ada 2.000 orang sebelah kanan, sebelah kiri ada sukacita? Amin. Wah, 5.000 orang, jadi 7.000 orang ya di sini ya, luar biasa. Boleh tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik loh. Gitu. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Hatinya dia dengan dari kita. Haleluya. Hati senyumnya, kita mau berdoa dan sukacita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hati berganti hati, hari berganti hari, terang lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk segala hal-halnya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk segala hal-halnya. Tuhan Yesus baik. Sebentar, saudara. Kalau ada yang tanya, si aku baik orangnya baik. Beneran gak baik? Baik. Yakin gak saudara? Orang itu baik. Kayaknya kurang gimana gitu loh. Dia baik gak? Baik banget. Kita percaya gitu ya. Nah ini kalau Tuhan Yesus baik, kalau saya lihat baik. Baik. Gimana kita mau jadi berkat buat orang? Tuhan Yesus baik gak sih? Baik lah. Baik gitu ya. Kayak kurang semangat gitu-gitu aja. Kita mau nyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar baik buat saya, buat semua yang ada di sini. Haleluya. Baik buat kita. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan, ya kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari,
Tuhan Yesus itu baik. Yesus sudah punya sukacita, senyuman yang manis dari semua yang ada hadir di sini ya. Puji nama Tuhan, kasih buat berdiri Bapak Ibu. Kasih ya, kita masih memuji Tuhan, kita bilang kita diberi kuasa. Aku oleh Tuhan yang mulia kita Yesus Kristus. Amin. Adanya jembatan bawah itu tidak menghalau, tidak membuat menghalang Bapak Ibu untuk datang ke Tuhan. Puji Tuhan, karena ada mujizat. Nah, kalau ada Tuhan Yesus itu hari ini pasti mujizat terjadi. Ada amin? Amin. Kita katakan di dalam kelemahanku sempurna kuasa Yesus dalam diriku. Hebatnya tantanganku
Kita doa sama-sama. Segala sesuatu yang dari manusia nggak mungkin, tapi nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, saat kami menemui jalan buntu dalam hidup kami, segala usaha sudah kami lakukan, yang terbaik sudah kami lakukan, namun kami masih belum melihat jalan. Maka kami tahu itulah momen-momen di mana Tuhan ingin bekerja dalam hidup kami dan memperlihatkan bahwa Engkau punya 1001 macam cara untuk memberikan jalan keluar buat kami. Karena itu Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, biarlah kami belajar untuk berserah dan memandang kepada Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan Roh Kudus, biar Engkau yang memimpin segala setiap buah pikiran hamba-Mu dan setiap perkataan hamba-Mu yang terbatas ini, sebab Engkau tidak terbatas. Dan bicara kepada kami sesuai dengan kondisi kami, dengan bahasa yang bisa kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan Amin. Amin. Coba bilang sama kiri kanan saudara, saya senang melihat kamu hari ini. Manusia gitu ya, ngomong dikit panjang. Ada orang bilang kalau manusia dititipin kata nambah, dititipin duit kurang. Oke, saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Terima kasih buat Ibu Titin juga yang mengundang saya. Mungkin terakhir saya di sini berapa puluh tahun yang lalu kali ya? 2019. Oke, 5 tahun yang lalu kurang lebih. Dan juga senang ketemu teman saya, Andri. Andri salah satu pelayan Tuhan yang setia di tempat kami di salah satu ibadah di CP ya. Dan juga kita ketemu di gereja. Sebenarnya kita teman dari kecil, dari masih segini kita sudah ya. Dia tetangga saya dan teman main saya waktu masih kecil. Cuma kemudian ya waktu berjalan saya pindah rumah dan nggak ketemu lagi, dan so surprise ketemu dia di gereja dan sudah melayani Tuhan. Dan hari ini dia khusus hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi tolong mulai hari ini tiap hari diteleponin supaya datang terus tiap hari. Oke, nama saya Jeffrey Rama, saya melayani di satu gereja namanya NDC, dan salah satu tempat kebaktian kami nggak jauh ada di CP, saudara. Dan 32 tahun sudah saya bersama-sama dengan NDC, sejak NDC mulai berdiri bersama dengan Bapak Gembala, Pak Yosia. Kami mulai merintis bersama-sama sampai hari ini, dan semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini yuk kita dengerin firman Tuhan, siapkan hati saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang meruntuhkan tembok. Nah, saya ingin ambil firman Tuhan ini dari satu kisah di mana seorang yang namanya Yosua yang meneruskan kepemimpinan Musa itu membawa bangsa Israel, sebab Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk masuk tanah Kanaan. Dan kemudian Musa mati dan Yosua diangkat untuk meneruskan tongkat kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel masuk kepada destinasi yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah Kanaan. Nah, kita lihat di dalam Yosua 6 ayat 1-5. Ya, Yosua pasal 6 ayat 1-5. Oke. Kita siapin ayatnya. Sampai besok. Kasih tepuk tangan dulu dong yang buat yang melayani Tuhan. Oke, saya bacain buat Bapak Ibu Saudara, saudara lihat di depan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu ini, Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang tegak perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabutmu. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Oke, saudara-saudara, mungkin tidak banyak di antara saudara yang tahu bahwa Yeriko ini bukan sebuah kota yang besar. Yeriko ini kota yang luasnya mungkin hanya sekitar 4 hektar. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tinggal di komplek rumah yang lebih luas dari kota Yeriko.
Tetapi ada sesuatu yang unik, yang spesial dari kota Yeriko yang tidak terlalu besar ini. Bahwa Yeriko ini menjadi kota yang ditakuti dan sulit untuk ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Padahal kotanya tidak terlalu besar. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, Yeriko ini dilindungi oleh sebuah benteng, sebuah tembok yang tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter. Sebuah tembok yang kokoh yang menjadi benteng perlindungan, dan bukan hanya untuk penduduk Yeriko, tetapi untuk kota-kota kecil yang ada di belakangnya. Yeriko ini dianggap kota perlindungan. Benteng yang begitu kokoh, yang begitu besar menjadikan Yeriko ini sulit untuk ditembus. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang menjadi sumber utama kenapa Yeriko ini sulit dikalahkan, karena mereka percaya bahwa Yeriko, di mana orang-orang Yeriko ini menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa, dan mereka percaya bahwa Yeriko ini dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan, dan itu yang membuat mereka itu sulit untuk dikalahkan. Nah, saudara-saudara, pada waktu Yosua meneruskan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, target utama serangan Yosua itu adalah menduduki kota Yeriko dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Mengapa? Karena Kanaan ini terletak di belakang kota Yeriko. Dan Yeriko ini adalah kota yang paling kuat, kota terakhir yang paling kuat yang harus dia taklukkan sebelum mereka masuk ke Yeriko. Kenapa Yeriko ini menjadi target serangan Yosua? Yang pertama, dengan mengalahkan Yeriko, maka sudah pasti mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Yang kedua, dengan mengalahkan Yeriko, Yosua memproklamirkan bahwa Allahnya bangsa Israel jauh lebih hebat dibandingkan dengan dewa-dewa Kanaan yang melindungi kota Yeriko, yang membuat kota Yeriko selama ini menjadi sulit ditembus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali kita diperhadapkan situasi seperti Yosua. Ada masalah, tantangan dalam hidup kita yang sangat sulit ditembus, seakan-akan di depan kita itu membentang tembok-tembok Yeriko yang begitu kuat, yang seakan-akan masalah kita itu nggak terpecahkan. Seakan-akan masalah kita itu seperti dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan yang melindungi kota Yeriko. Saya sudah berdoa, saya sudah melakukan apa yang saya lakukan, tapi kenapa kok mentok terus, balik terus? Rasanya sesuatu ini susah untuk ditembus. Rasanya masalah saya itu seperti tembok yang besar, tembok yang tinggi, yang menakutkan, nggak bisa ditembus. Kayak ada kuasa yang melindungi masalah saya, sehingga masalah ini nggak pernah selesai. Yosua menghadapi hal itu. Yosua menghadapi satu tantangan yang menakutkan, dan dia sudah dengar tentang tembok Yeriko, bahwa kota ini sulit untuk ditaklukkan. Tetapi sesulit apapun sesuatu bagi manusia, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dan kita tahu bahwa akhirnya kota Yeriko ini diruntuhkan. Saya ingin katakan kepada saudara, seberapa besar dan seberapa megahnya tembok Yeriko yang menghalangi hidup saudara, itu kecil di mata Tuhan. Nah, mari kita belajar sama-sama bahwa Tuhan itu bekerja bersama dengan kita, dan ini harus kita pahami. Tuhan itu bekerja bersama dengan kita. Karena itu ada ayat yang berkata Allah turut bekerja. Kata turut menandakan bahwa Allah tidak kerja sendirian. Tapi metode yang seringkali Allah pakai adalah Allah bekerja bersama dengan saudara. Dia mencari sesuatu di dalam diri kita yang dapat dia pakai untuk bekerja sama dengan dia, sehingga menghasilkan pertolongan dan mujizat. Bisa nggak Allah kerja sendirian? Bisa. Kapan Allah bekerja sendirian? Pada waktu kita tidak lagi bisa bekerja dan tidak melakukan apa-apa. Semua sudah mentok. Pada saat itulah kita mesti diam di bawah kaki Tuhan, berlindung di dalam Tuhan, dan menantikan waktu Tuhan tiba untuk Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Nya. Tetapi selama kita masih bisa berjuang, Allah ingin bekerja sama dengan kita. Demikian pula di dalam kisah yang baru kita baca, Allah menggunakan sesuatu di dalam diri Yosua untuk bekerja sama, sehingga memperlihatkan mujizat di depan Yosua dan di depan seluruh bangsa Israel. Sesuatu yang dilihat Tuhan dan dipakai Tuhan dalam diri Yosua itu namanya adalah iman. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 pilar iman yang dimiliki oleh Yosua, yang dipakai oleh Tuhan, yang kita mau belajar sama-sama. Oke. Udah, contekannya perempuan. Pilar iman yang pertama namanya iman yang bertindak. Katakan sama-sama, 2, 3.
Iman yang bertindak. Saudara-saudara, tadi kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ayat 1 sampai ayat kelima itu adalah momen di mana Tuhan bicara sama Yosua. Yosua cuma dengerin perintah Tuhan. Yosua punya kebiasaan sebelum dia melakukan sesuatu, dia tanya sama Tuhan dulu. Dan pada waktu dia berhadapan dengan Yeriko, dia tanya sama Tuhan, what should I do? Dan Tuhan bicara sama dia. Dan saudara tahu, pada waktu Tuhan bicara sama Yosua, sebagai seorang yang ingin berperang, dia udah punya bayangan bahwa dia punya harapan bahwa Tuhan akan kasih tahu strateginya seperti apa. Dan strategi yang dia bayangkan adalah menyangkut bagaimana memposisikan prajuritnya ini dan itu di mana dia mungkin berharap seperti kita, karena Yosua juga manusia biasa. Kalau saudara pengen perang, yang saudara harapkan dengar dari Tuhan itu apa? Oke, Yosua, siapkan pasukan yang jago panah di atas bukit supaya mereka bisa dengan mudah melihat musuh di bawah. Siapkan pasukan berkuda di sebelah utara dan pasukan yang membawa tomat di sebelah timur, dan kemudian dan lain sebagainya yang mirip-mirip kayak begitu lah. Betul nggak sih? Itu yang kita harapkan, karena Tuhan tahu kita mau perang. Dan Tuhan pun tahu bahwa kita udah biasa berperang. Yosua sudah biasa berperang. Tapi apa yang Tuhan ngomong? Tuhan bilang gini, Yosua, siapkan barisan pujian. Siapkan barisan pengangkut tahu Tuhan. Dan kemudian 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Yosua nunggu nih. Mana nih bagian perang-perangannya? Mana nih bagian prajuritnya? Dia nunggu nih. Selama ini Tuhan yang ngomong. Dia pikir setelah itu mungkin secara manusia, dia pikir setelah itu Tuhan baru akan ngomong yang lain-lain. Ini cuma barisan pembukaannya doang. Parade pembukaannya doang. Dan ternyata Tuhan bilang apa? Seakan-akan Tuhan bilang, cukup. Semua ini cukup. Dan yang kamu harus lakukan setelah kamu siapin semuanya ini, kelilingin tembok itu. 6 hari pertama 1 kali, dan hari yang ke-7 7 kali. Ayo, siapa yang ngajarin anaknya? Kamu jadi dikelilingin 7 kali, sesat, ditakut takut. 13 kali sudah. 6 hari pertama 1 kali, hari ke-7 7 kali. Apa yang saudara nangkap dari perintah Tuhan? Apa sih? Bahwa Tuhan memberikan perintah yang gak masuk di akal, gak lazim. Dan seringkali Tuhan begitu sama kita. Tetapi nggak penting perintah Tuhan itu lazim apa enggak. Yang saya mau kita lihat di sini adalah respon Yosua setelah Yosua menerima perintah yang nggak masuk di akal dan nggak masuk di talar sama dia. Bagaimana memenangkan peperangan dengan caranya Tuhan ini nggak masuk di akal. Tapi apa respon Yosua? Ayat yang ke-6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan, dan seterusnya. Apa yang kita tangkap dari perkataan Yosua? Setelah Yosua dengar firman Tuhan di ayat 1 sampai ayat yang kelima, ayat yang ke-6, Yosua nggak nanya sama Tuhan, dia nggak minta penjelasan sama Tuhan, dia langsung menyuruh prajuritnya dan orang-orangnya untuk melakukan exactly seperti yang Tuhan mau. Saya mau tanya sama saudara, Yosua ngerti nggak perintah Tuhan? Ngerti nggak? Masuk di akal nggak perintah Tuhan? Tapi kenapa Pak Yosua lakukan? Beriman. Hah? Karena dia percaya sama Tuhan. Dengar, iman bukan percaya setelah kita memiliki pengertian akan rencana Tuhan. Tapi iman adalah percaya akan rencana Tuhan semata-mata karena dia Tuhan. Sekali lagi ya, jam-jam segini ada kalimat yang sulit. Tatapan saudara itu mencurigakan. Soalnya antara ngerti dan nggak ngerti ekspresinya sama saudara. Iman bukan percaya setelah kita mengerti akan rencana Tuhan. Kalau kita mau ngerti dulu baru bertindak, Anda nggak perlu iman, Anda hanya perlu logika. Make sense? Dan Anda nggak perlu jadi Kristen. Nothing to do with faith. Kalau Anda mau ngerti dulu, oh oke, masuk hitungan, oh oke, kalkulasinya sesuai, oh oke, ini sistematis banget, gue udah ngerti dan oke, kita let's do it. Nggak perlu iman. Anda hanya perlu kemampuan untuk menganalisa, melihat dengan tajam,
Semua masuk hitungan secara logika Anda lakukan. Tapi iman bukan percaya setelah kita ngerti dulu akan rencana Tuhan. Iman itu percaya akan rencana Tuhan walaupun kita nggak ngerti. Kenapa? Karena yang ngomong adalah Tuhan. Yang satu fokus kepada rencananya, tapi iman fokus kepada pribadinya. Bisa saudara terima dengan baik? Logika itu fokus kepada rencananya. Karena itu Anda perlu berdebat sama Tuhan. Kalau orang yang fokusnya kepada rencananya, dia akan debat selalu sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Caranya bukan begini, mestinya begitu. Lu nanya gua, kata Tuhan. Giliran gua jelasin, lu komplain. Ngapain lu nanya? Tapi iman itu tidak fokus kepada rencananya. Apapun yang Tuhan katakan, selama yang ngomong itu Tuhan, aku percaya. Kenapa? Karena nggak peduli rencana Tuhan apa. Karena Tuhan itu pribadi yang bisa dipercaya. Sepanjang sejarah hidupku, track record Tuhan itu nggak pernah jalan. Karena itu kali ini kalau Tuhan ngomong, walaupun aku nggak ngerti, aku akan tetap percaya. Ini iman yang berarti. Saudara yang punya anak kecil umur 5 tahun, 5 tahun ke bawah ada 1, 2, yang udah punya cucu. Ini kadang-kadang cuma 2. Oke, saudara pernah lakukan ini gak? Atau saudara pernah lihat adegan ini gak di film atau ya di mana? Ketika ada situasi di kolam renang dan kemudian ada seorang ayah yang ada di dalam kolam renang di air, kemudian anaknya umur 3 tahun di pinggir kolam dan kemudian papanya bilang, ayo deh loncat nanti papi tangkep, ayo loncat. Anaknya pelan-pelan maju gitu, ayo loncat nanti papi tangkap. Akhirnya tuh anak loncat. Saya mau tanya sama saudara, tuh anak kira-kira udah bisa berenang? Dia ngerti gak resikonya? Dia mikir gak resikonya? Kalau bapaknya tiba-tiba iseng, gitu, itu anak mati tenggelam karena gak bisa berenang. Dia kepikir gak resikonya itu? Gak bisa berenang, nggak mikir juga, dia juga nggak tahu berenang itu apa, umur 3 tahun. Nggak mikir resikonya, tapi dia loncat. Kenapa? Karena dia lihat yang di depan itu adalah bapak. Dia nggak mikir bapaknya suruh apa, tapi dia lihat orang yang bisa dia percaya, orang yang selama ini melindungi dia, orang yang selama ini sayang sama dia. Nggak peduli dia ngomong apa, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dia cuma melakukan. Itu iman. Halo, itu iman. Gak gampang, benar gak gampang. Kadang-kadang kita di gereja nyanyi kita percaya sama Tuhan, tapi dalam prakteknya gak gampang. Waktu situasi gak seperti yang kita harapkan, waktu kondisi yang kita lihat tidak seperti yang kita doakan, gak gampang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya tulis saya masukin di story saya hari ini tentang iman. Saudara membaca dan saudara lihat. Iman itu adalah tetap percaya kepada Tuhan meskipun situasi di sekeliling saudara tidak seperti yang berdoa. That is faith. Bukan percaya setelah situasi menjadi seperti apa yang kita mau, tetapi tetap percaya walaupun situasi nggak seperti yang kita mau, karena kita tahu Dia yang ada di depan kita, Dia yang nyuruh kita. Itu kita. Nah, banyak orang imannya jadi lemes, banyak orang imannya jadi mati. Kenapa? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara cari di seluruh Alkitab, partner dari iman yang membuat iman itu hidup selalu dikatakan lewat perbuatan. Kenapa kok iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan? Karena pada waktu saudara melakukan perbuatan iman, saudara sedang train iman saudara, melatih iman saudara jadi semakin kuat. Halo, saudara bisa punya muscle yang bagus bukan karena saudara minum susu. Itu iklan. Karena dia mau jualan susu, dia nggak kasih lihat bagian latihannya, saudara. Bagian nangisnya, capeknya, beratnya, dia nggak kasih lihat. Minum susu, boom. Yang ada, boom. Tapi buat saudara punya muscle, punya tubuh yang keker, yang kuat, saudara mesti training, betul kan? Dan waktu saudara training sekali, nggak mungkin muscle-nya langsung muncul. Halo,
2 kali saudara trending nggak mungkin langsung muncul. Tapi kalau saudara tetap keep doing, lakukan itu terus, ada satu waktu di mana saudara akan melihat body yang saudara mau, shape yang saudara mau. Demikian pula dengan iman. Saudara nggak mungkin punya iman yang kuat dalam waktu 1 hari. Caranya gimana? Alkitab bilang supaya imanmu nggak mati, saudara harus sertai iman saudara dengan tindakan iman. Tindakan iman itu apa? Tindakan iman yang paling sederhana adalah saudara tetap disiplin berdoa dan baca Alkitab dan beribadah. Kenapa saya bilang berdoa itu adalah tindakan iman? Karena saudara nggak lihat yang saudara ajak bicara. Halo? Saudara nggak lihat Tuhan waktu saudara berdoa. Dan saudara juga nggak tahu Tuhan ada nggak di situ, beneran nggak? Tapi dengan kacamata iman kita percaya waktu kita berdoa, God is standing before us. Tuhan berdiri di depan kita. Dengan iman kita percaya walaupun kita nggak lihat kehadiran Tuhan secara fisik, tapi dengan iman kita percaya waktu kita berdoa, Dia mendengar doa kita. Itu tindakan iman yang paling simpel. Anda tetap berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Itu tindakan iman yang paling sederhana. Tapi kalau itu aja saudara nggak lakukan, saudara nggak akan pernah bisa kuat melakukan tindakan iman di waktu masalah datang dalam hidup saudara. Gak mungkin. Sebab dasarnya aja saudara nggak lakuin, nggak mungkin saudara bisa melakukan di step yang lebih tinggi. Bisa kan apa saudara? Jadi saudara harus bangun dulu dasarnya. Tindakan iman yang paling sederhana, disiplin rohani harus saudara lakukan. Supaya apa? Supaya imanmu jadi hidup. Setelah saudara lakukan yang dasar, saudara punya kebiasaan rohani, disiplin rohani. Nanti pada waktu saudara ada masalah, saudara lakukan tindakan iman yang lebih besar, yaitu apa? Keep believing. Ketika circumstances nggak seperti yang saudara mau. Tapi ini nggak mungkin bisa saudara lakukan kalau dasarnya nggak ada. Terus ayat 19 sampai 20. Yakobus 2. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata Alkitab. Tapi jangan senang dulu. Kalimat selanjutnya bilang apa? Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau kita hanya sampai di level percaya, kapan kita sampai di level percaya? Hari Minggu atau setiap kali ibadah? Setiap kali saudara dengar firman, pendeta bilang ada amin, amin. Nah itu level percaya. Saudara nggak usah proud dulu, nggak usah bangga dulu sama diri saudara. Gue percaya loh firman Tuhan. Alkitab bilang levelmu belum lebih baik dari setan. Coba lihat kiri kanan saudara, setan. Setan nggak takut di dalam ibadah saudara bilang amin terhadap firman Tuhan, karena dia pun bilang amin terhadap firman Tuhan. Alkitab bilang setan juga percaya. Bahkan waktu Yesus dicobai di atas bukit, setan mencobai Yesus pakai apa? Firman. Ada tertulis dan Yesus counter dengan firman. Jadi kalau saudara hanya sampai level percaya, nggak heran kalau imanmu nggak bertumbuh, karena setan nggak bertumbuh. Jadi apa yang membuat kita beda sama setan? Setan percaya, tapi dia tidak menghidupi yang dia percaya. Kalau setan-setan yang ada di Barito dan sekitarnya percaya dan melakukan, dia udah hadir di ini. Dia melakukan firman, dia udah ada di sini ikut ibadah. Bedanya kita sama setan adalah kita percaya dan kita menghidupi apa yang kita percaya itu. Kita beriman dan kita melakukan tindakan iman, hidup sesuai dengan apa yang kita percaya. Itu yang membedakan kita. Jadi saudara jangan puas sampai level percaya. Kalau saudara hanya sampai level percaya, di hari Minggu saudara percaya, imanmu kuat, Senin sampai Sabtu, babak belur dikerjakan. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan? Sekali lagi ditandem sama perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, bukan dengan yang lain. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Ngerti sudah? Ngerti juga ya? Oke, sebelum kita masuk ke poin yang nomor 2, saya tulis satu quote begini. Seringkali Tuhan menunggu Anda untuk bergerak lebih dulu, baru Dia akan menunjukkan arahnya kepada Anda. Tapi seringkali kita mau Tuhan tunjukkan arahnya dulu, baru kita mau bergerak. Sekali lagi, itu nggak perlu iman. Loh.
Tindakan iman adalah bukan melihat dulu baru melangkah, tapi tetap melangkah karena kita melihat Tuhan yang suruh. Petrus pada waktu dia disuruh keluar dari perahu, Tuhan tidak rubah laut jadi tanah kering, betul? Tuhan nggak tiba-tiba meredakan gelombang di luar laut, di luar perahu itu, enggak. Even pada waktu Petrus sudah melangkahkan kaki keluar, gelombang itu tetap jadi gelombang, laut itu tetap jadi laut. Tapi begitu kaki Petrus menyentuh air, setiap air laut yang diinjak sama dia, itu tiba-tiba bisa menopang seluruh keberadaan Petrus. Dan seringkali Tuhan mau gitu, keluar dulu dari perahu, baru kamu akan lihat mujizat. Jangan lihat mujizat dulu, nunggu mujizat dulu baru kamu keluar. Itu gak ada hebatnya. Ketika saudara di tengah masalah, saudara bisa berkata, Tuhan itu baik. Itu hebat. Ketika saudara nggak punya duit, saudara bilang, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, saya diberkati Tuhan, itu hebat. Dan di situ orang-orang bisa melihat ada Tuhan di dalam saudara. Ya orang rada-rada, kenapa? Lagi nggak punya duit, bingung kontrakan bayar apa, dia bilang Tuhan hebat. Gue rasa sakit deh. Coba kita cari obat oke. Dia punya BPJS, kita bawa ke rumah sakit ini. Nah, itu iman. Halo. Kalau saudara lagi berkelebihan, saudara lagi di puncak karir, saudara bilang Tuhan baik, ya Tuhan baik. Itu biasa, betul nggak? Malah banyak orang kan ya lu lagi kaya aja harus dalam orang. Tapi waktu saudara lagi kekurangan Tuhan, gimana kabar lu? Luar biasa Tuhan baik. Gua hari ini masih hidup dengan Tuhan. Itu hebat. Yang kedua, pilar iman yang kedua namanya iman yang konsisten. Ayat 13 sampai 14. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tamu Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikut tamu Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. 7 hari ya, 13 kali. Waktu hari pertama keliling, ada tanda-tanda perubahan nggak? Tembok itu meruntuh? Nggak ada. Hari kedua, bahkan di hari ke-7, di kali ke-7, ketika mereka mulai kelilingin tembok itu, sebelum sampai di ujung di akhir, nggak ada tanda-tanda. Betul ya? Tapi Alkitab bilang, mereka tetap lakukan ini. Ini buat saya namanya iman yang konsisten. Iman yang konsisten memerlukan daya tahan yang kuat. Daya tahan itu kita peroleh dari mana? Dari hubungan kita sama Tuhan. Kalau saudara nggak punya hubungan yang baik sama Tuhan, nggak mungkin saudara punya daya tahan menghadapi situasi di sekeliling saudara. Hanya karena saudara percaya penuh sama Tuhan. Dan ingat, percaya itu tidak dibangun dalam sehari. Dan percaya itu dibangun dalam apa? Relationship. Benar? Saudara bisa percaya sama orang karena hubungan. Nggak mungkin orang baru pertama kali ketemu sama saudara, saudara langsung percaya sama dia. Tapi karena relationship itu membangun trust dan akhirnya membangun kepercayaan, sehingga pada waktu terjadi sesuatu, saudara nggak akan goyah. Daya tahan itu didapat karena percaya. Percaya itu dibangun karena hubungan. Ingat ini baik-baik. Punya iman yang konsisten nggak gampang. Karena situasi di sekeliling kita berubah. Betul. Dan iblis pakai orang-orang di sekeliling kita itu untuk melemahkan iman kita. Kita lagi nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Terus di kantor ketemu teman kita, gue dengar punya masalah. Gila, masalah gue gede banget, bis. Gue nggak pikir, kalau gue udah mati kan gue begini. Gue udah cari Bible verse dulu. Itu tadinya semangat saudara. Dengar orang di sekeliling kita ngomong, bisa lemah. Karena itu kita perlu daya tahan untuk kita terus kuat, konsisten. Yosua tidak melihat ada perubahan. Hari ini mungkin saudara seperti Yosua. Saya udah kelilingin tembok itu Pak 6 kali Pak. Nothing change. Tapi saya mengatakan belum waktunya untuk berubah. Berikan kesempatan kepada Tuhan di dalam waktunya Tuhan untuk dia berubah situasi saudara. Jangan paksa Tuhan melakukan sesuatu terlalu cepat
Sebab Tuhan gak pernah terlalu cepat dan Tuhan gak pernah terlalu lambat. Ada satu kisah dalam Alkitab dari yang pulang jadi saya bisa ceritakan. Dilompatin sampai 1 Samuel 1 ayat 7. Terus ya, ada satu kisah dalam Alkitab. Satu orang namanya Elkana, dia punya 2 orang istri. Istri pertama namanya Hana. Hana tidak bisa memberikan keturunan. Dan waktu itu diperbolehkan untuk mencari seorang istri lagi. Dia cari istri lagi namanya Penina. Penina bisa memberikan keturunan kepada Elkana. Hana adalah orang yang setia berdoa. Dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka kandungannya, supaya dia bisa memberikan keturunan dari rahimnya kepada suaminya. Dan Alkitab bilang apa? Setiap kali Hana pergi berdoa, dan ini yang terjadi. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, karena pada waktu itu orang Israel berdoa setahun sekali ke rumah Tuhan. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina, istri mudanya, menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Setiap kali Hana mau berdoa, istri mudanya itu selalu ngebully dia. Dan kata setiap kali artinya apa? Selalu terjadi. Tidak pernah tidak terjadi. Sehingga saya membayangkan setiap kali waktunya Hana mau pergi ke rumah Tuhan, sebelum dia jalan, dia bisa ngebayangin apa yang akan dialami. Betul? Karena track record menunjukkan kepada dia bahwa dari tahun ke tahun yang kemarin nggak pernah terjadi. Tapi Alkitab bilang, Hana nggak pernah berhenti ke rumah Tuhan, walaupun dia tahu apa yang akan dihadapi. Dia tetap pergi ke rumah Tuhan sampai waktunya Tuhan tiba. Tuhan membuka kandungan Hana, sehingga Hana memberikan keturunan kepada Elkana. Bahkan bukan cuma 1, lebih dari 1. Dan salah satu dari keturunannya itu yang dipakai Tuhan untuk mengurapi seorang raja yang besar namanya Raja Daud. Miliki iman yang konsisten. Jangan nyerah dengan keadaan. Jangan menyerah pada waktu saudara sudah 10 hari berdoa dan Tuhan gak buka jalan. Saya bersyukur sama Tuhan, karena pada waktu saya berdoa untuk orang tua saya tidak menyerah. Di tahun keempat saya berdoa, saya mulai menyerah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Kau nggak dengar doa saya, lebih baik saya berhenti berdoa. Not a single day saya miss berdoa untuk orang tua saya sejak saya bertobat. Dan sudah 4 tahun Tuhan, setiap hari, pagi, siang, malam, saya menangisi orang tua saya supaya Tuhan jamah dan bertobat. Tapi kenapa keadaannya nggak tambah baik? Karena kita selalu membayangkan waktu kita berdoa, keadaannya selalu tambah baik. Tapi seringkali keadaannya tambah buruk. Kenapa tekanan semakin besar di rumah saya? Kenapa saya makin dihimpit sama kedua orang tua saya tentang iman saya? Kenapa Tuhan nggak buat segala sesuatu tambah baik? Dan pada waktu saya mau menyerah, saya mau memutuskan untuk berhenti berdoa, Tuhan kirim seorang sepupu saya dari Bandung datang ke rumah saya. Sepupu saya seorang Katolik, tiap minggu pergi ke gereja, tapi hanya sebagai rutinitas, nggak pernah ngobrol tentang Tuhan sama saya. Hari itu dia datang ke rumah saya, dan kita duduk di ranjang. Dia beda beberapa tahun lebih tua dari saya. Dan pada waktu dia membuka pembicaraan, dia bilang begini, dia panggil saya JJ, tapi bukan JJ yang saya lebih dulu dari dia. J, lo tau gak? Kemarin teman gue ketemu sama gue, dia suka cita banget cerita sama gue. Gue tanya kenapa lu kok happy banget? Dia bilang apa? 9 tahun gue doain orang tua gue, baru kemarin mereka terima Yesus. Saudara saya nggak tahu apa yang saya lagi doain. Tapi saya merasa seperti Tuhan berdiri di situ, menjelma di dalam tubuhnya dan bicara sama saya, jangan berhenti doa, lu baru 4 tahun. Dan sejak hari itu saya terus berdoa. Dan 7 tahun kemudian setelah peristiwa saya ketemu sama sepupu saya, artinya total 11 tahun, orang tua saya bertobat, dan Tuhan kasih bonus kakak saya sekeluarga bertobat, dan hari ini mereka melayani di rumah. Kalau saya tidak konsisten, saya nggak bisa lihat mereka di gereja. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Saya kasih satu poin dulu. Terus, kita tidak selalu dapat mengerti jalannya Tuhan, namun kita selalu dapat mempercayai. Yang ketiga, yang terakhir, pilar iman yang ketiga namanya iman yang sabar dan tekun. Ayatnya, tadi kita sudah baca ayat 14. Ayat 15 bilang gini, tapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Di sini kita bisa melihat Yosua sabar menanti waktu Tuhan. Tetapi
Sabar tanpa diisi oleh ketekunan itu gak ada gunanya. Banyak orang menutupi kemalasannya dengan berkata saya sedang berdoa, tapi they do nothing. Dan Tuhan gak suka. Sabar itu harus berjalan bersama dengan ketekunan. Do your best and let God do His best. Do your part and let God do His part. Ada satu orang pemuda datang sama saya gini, Pak, kalau saya didoain dong. Apa yang mau didoain? Saya udah 2 tahun nyari kerjaan nggak dapat. Oh, oke. Saya pikir ada something wrong. 2 tahun nyari kerjaan nggak dapat. Kamu lulusan mana? Saya lulusan Amerika, Pak. Apalagi lulusan Amerika. 2 tahun kan. Oke, saya mau tanya sama kamu dulu sebelum saya doain. Udah berapa banyak surat lamaran yang kamu kirim? Oh, belum, Pak. Ini masalahnya. Ini lulusan Amerika, Universitas Buck Simpson, saya rasa. Let me clear. Let me make it clear. Saya bilang, kamu udah 2 tahun cari kerja. Berapa yang sudah kamu kirim? Belum. Terus kamu ngapain? Saya doa. Saya bingung apa yang dia bayangkan. Dia nggak kirim surat lamaran, dia pengen kerja tapi dia doa. Nggak ngerti saya nggak mau doain. Ngerti kan? Saudara mau dapat kerjaan, kirim dong. Sebanyak mungkin. Dan kemudian pray. Ora et labora. Saudara nggak bisa ora doang, nggak bisa doa doang. Saudara mesti usaha. Tapi saudara juga jangan kerja doang tanpa doa. Kan sumber berkat itu datang dari Tuhan. Saudara mesti berusaha. Mau cari jodoh, tapi diajak pergi weekend, ngumpul sama teman-teman ini, gue kenalin teman baru, Pak, nggak mau, gue mau pulang, ngapain lu di rumah? Gue mau doa di kamar. Tiap kali diajak pergi nggak mau, maunya diam di kamar, doa. Tuhan cari, nggak ada orang di kamar. Siapa yang mau dijodohin sama dia? Usaha dong, berteman, bikin network seluas-luasnya, bikin persahabatan seluas-luasnya dalam koridor yang benar. Ya kan? Saudara datang ke gereja nyanyi, jangan lurus aja lihat kiri kanan. Sambil lihat kiri kanan bilang Tuhan ladang sudah menguning, yang mana yang mesti dituan? Karena kalau udah kuning kelamaan bisa busuk biasanya. Jangan biarkan sampai busuk. Yang mana yang mesti dituan? Kasih tahu Tuhan. Yosua punya kesabaran. Karena Tuhan bilang di hari ke-7 kali ke-7, Yosua dikasih tahu waktu Tuhan, tapi seringkali kita nggak dikasih tahu waktunya. Tapi prinsipnya sama. Yosua sabar, tapi dia juga gak berubah. Dia tekun mengerjakan bagian. Oke, ayat sudah berkokok. Nah, kita mencatat, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bukan karena peperangan, bukan karena yang lain, tapi by faith. Dan hari ini, Allah bisa pakai iman saudara untuk menentukan tembok Yeriko di dalam hidup saudara. Percayalah bahwa tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Asal Tuhan menemukan iman, dia bisa bekerja sama dengan saudara untuk melakukan mujizat. Quote terakhir sebelum kita berdoa. Iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama. Anda harus memilih mana yang Anda biarkan bertumbuh dalam kehidupan Anda. Apa yang Anda kasih makan tiap hari? Imanmu atau kekhawatiranmu? Kalau Anda dengarkan omongan orang, Anda lihat situasi, Anda sedang memberi makan kekhawatiran saudara. Dan ketika Anda kasih makan, dia akan bertumbuh makin besar, dan akhirnya Anda tidak berkuasa untuk mengendalikan dia akan mengendalikan Anda. Dan tidak ada ruang buat iman. Tapi setiap kali ketika Anda kasih makan iman, lewat apa? Dengar firman Tuhan. Dengar khotbah waktu Anda perjalanan ke kantor. Dengar puji-pujian. Anda membangun iman saudara, sehingga iman saudara tambah besar, dan dia yang akan menguasai Anda, dan tidak ada ruang untuk kekhawatiran. Dan itu sangat tergantung dari pilihan saudara, bukan tergantung dari Tuhan, dari pilihan saudara. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini berikan insight yang baru buat kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami boleh dengar. Tuhan, Engkau bicara sama kami sesuai dengan kondisi kami. Berikan pesan-pesan-Mu sesuai dengan keadaan kami, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang selalu punya cara untuk tolong kami. Tapi yang Kau cari dari kami adalah apakah kami bisa fully trust kepada-Mu waktu kami nggak melihat apa yang kami mau lihat.
Apakah kami bisa tetap fully trust kepada pribadimu? Waktu apa yang kami doakan, belum kami lihat di depan mata kami. Apakah kami bisa tetap fully trust kepada You, kepada Tuhan? Bahkan pada waktu kondisi menjadi lebih buruk daripada apa yang kami doakan. Engkau mencari iman seperti itu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita percaya kepada Amin. Terima kasih Pastor Jeffrey Rama. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan yang bisa disampaikan? Puji nama Tuhan, biarlah iman kita boleh bertumbuh terus dalam Tuhan Yesus. Dan maka dari itu saya mengingatkan juga, mengimbau buat Bapak Ibu bisa hadir di ibadah 2 minggu ke depan, tanggal 21 Agustus. Nanti kita akan dilayani oleh ada Pastor Militan Saputra, ya. Jadi biar iman kita bertumbuh, kita harus bertindak, dan nanti harus konsisten ikut ibadah setiap 2 minggu sekali ke depan ini. Amin. 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 Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Pastor untuk pelayanannya, Tuhan berkati dan terus. Pada siang hari ini saya mau mengundang Pastor Jeffrey untuk berdoa, persembahan dan juga doa berkat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, kita akan ya, mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Bapak Saudara, kami mengucap syukur Kau sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bersyukur untuk setiap orang, setiap volunteers yang mau melayani Tuhan dalam ibadah ini. Memberkati mereka semua yang sudah berjeri-jeri mempersiapkan semuanya ini untuk supaya anak-anak Tuhan bisa mendengar firman Tuhan. Kami percaya berkat-Mu ada buat mereka, dan jerilah mereka tak sia-sia. Berkati persekutuan doa Wisma Barito Pasifik ini, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, dan supaya setiap kami di sini menjadi saksi Tuhan. Kami tidak hanya menerima, tapi kami juga membagikan ketika kami ketemu sama teman kami, supaya mereka juga tahu bahwa di tempat ini ada hadirat Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru buat kami semua. Berkati setiap pengurus Tuhan, berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk manajemen grup Barito Pasifik. Kami berdoa untuk Bapak Prayogo Pangestu dan keluarganya serta para direksi dan jajarannya, biar Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka semua. Dan terlebih lagi Tuhan memberikan hikmat, memberikan pimpinan di dalam setiap keputusan dan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya mereka selalu bergantung sama Tuhan. Mereka boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka juga boleh mengenal Tuhan dengan benar. Dan mereka boleh punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang bekerja di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Tuhan juga pakai kami bahwa keberadaan kami di tempat ini bukan kebetulan. Di mana kami ditempatkan, disitulah pelayanan kami. Karena itu Tuhan pakai kami sebagai duta-dutanya Tuhan. Untuk dengan kehidupan kami, dengan cara kerja kami, dengan perkataan kami, dengan buah pikiran kami bisa menceritakan tentang Injil. Mereka bisa melihat perbedaan antara kami yang punya Tuhan dengan orang yang tidak punya Tuhan. Dan biarlah hidup kami menggarami mereka, sehingga kami bisa bawa jiwa. Kami bisa bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi, dan kami percaya bahwa bangsa ini ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Semua peristiwa, semua keputusan-keputusan yang terjadi dalam bangsa ini, kami percaya ada di dalam kuasa-Nya Tuhan. Karena itu kami menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan, dan kami katakan shalom untuk Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia adalah negara yang maju. Indonesia adalah negara yang damai. Indonesia akan menjadi dampak bagi negara-negara yang lain. Tuhan, kami sekali lagi serahkan Tuhan, Presiden kami, Wakil Presiden, dan Presiden yang terpilih dan wakilnya, dan seluruh jajaran pemerintahan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Keamanan atas Indonesia, perlindungan atas Indonesia. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kerja kami serahkan hidup kami dan keluarga kami dalam tangan-Mu. Setiap permasalahan dan pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan tahu, dan kami percaya Kau mendengar setiap kali kami berdoakan, dan Kau selalu punya rencana yang terbaik buat kami. Dan Tuhan, sebelum kami keluar dari ruangan ini, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kembalilah ke pekerjaan dan aktivitasmu masing-masing, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya sudah menerima berkat berkata amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ditunggu 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu. Sudah? Kasih Bu, Tuhan berkati. Ayo foto bersama.